Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menghancurkan sejumlah target udara milik Rusia. Pasukan Rusia tidak berhenti berusaha melakukan operasi ofensif di zona operasi timur untuk membangun kontrol penuh atas wilayah-wilayah Donetsk dan Luhansk, sedang mempertahankan koridor darat dengan Crimea yang diduduki sementara. Selama 24 jam terakhir, 11 serangan musuh dipukul mundur di arah Donetsk dan Luhansk saja. 8 tank musuh, 3 sistem artileri, 10 kendaraan personel lapis baja, 3 kendaraan lapis baja khusus, dan 6 kendaraan dihancurkan. Ujar staf umum Angkatan Bersenjata Pasukan Ukraina yang diposting di Facebook seperti dilansir Ukrinform, agensi berita Ukraina. Berikut rincian tindakan ofensif pasukan Rusia kedua wilayah tersebut. Menurut data staf umum, pada pukul 6, penembakan berlanjut di sepanjang garis kontak dan di kedalaman pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah operasional Donetsk dan ke arah Sloviansk. Di arah Sloviansk, prajurit Rusia mencoba melanjutkan serangan dan bermaksud meluncurkan jembatan sementara untuk menyeberangi sungai Donetsk Siversky. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melakukan serangan aktif di arah Sievierodonetsk, Bakhmut, Avdiivka, dan Kurakov. Di arah Liban, Rusia berencana untuk melanjutkan operasi ofensif menuju Yampil, Siversk dengan menyeberangi sungai Donetsk Siversky. Secara khusus, konsentrasi peralatan khusus untuk meluncurkan penyeberangan jembatan ponton diamati. Untuk memperkuat pengelompokan pasukan dan mengintensifkan serangan, pasukan Rusia menggerakkan kembali unit tambahan. Di Mariupol, pasukan Rusia mengambil tindakan untuk memulihkan pelabuhan, secara khusus itu menghancurkan infrastruktur pelabuhan. Dalam arah Slobodansky, upaya utama Rusia difokuskan pada mempertahankan perbatasan yang diduduki dan meluncurkan serangan udara di wilayah Psiarkody. Dalam waktu dekat, pengelompokan pasukan Rusia ke arah Kharkiv diperkirakan akan diperkuat oleh unit-unit pasukan tank pengawal satu distrik militer barat. Ke arah Zaporizhia, pasukan Rusia menembaki pasukan Ukraina. Di arah Bus Selatan dan Tavrisky, Rusia memfokuskan upaya mereka untuk mempertahankan perbatasan yang diduduki, melakukan pengintaian, memperkuat posisi mereka dan dukungan logistik untuk pasukan. Di arah Kiarivki, Rih dan Mykolaiv, pasukan Rusia tidak menghentikan penembakan artileri pasukan Ukraina. Penggerahan tambahan unit artileri roket dan tabung diamati. Kapal Rusia armada Laut Hitam di Laut Hitam dan Laut Azov melakukan tugas untuk mengisolasi area pertempuran, melakukan pengintaian dan mendukung tembakan ke arah pantai. Di arah Volyn dan Polisia, situasinya tidak berubah secara signifikan. Ancaman rudal dan serangan udara terhadap fasilitas Ukraina dari Belarus tetap ada. Ke arah Siversky, pasukan Rusia menembaki posisi pasukan pertahanan Ukraina di daerah perbatasan wilayah Sumy dan Chernihiv. Rusia terus melakukan taktik teror terhadap warga sipil Ukraina di wilayah yang diduduki sementara. Secara khusus, Rusia menghambat evakuasi orang-orang dari wilayah Kherson ke wilayah yang dikuasai Ukraina dan pembukaan koridor kemanusiaan untuk pengiriman makanan, obat-obatan, dan evakuasi orang tua, orang sakit, dan anak-anak. 15 tank anti-pesawat Gepard bantuan Jerman. Ukraina akan menerima 15 tank anti-pesawat Gepard Jerman pada bulan Juli. Ini adalah hasil percakapan antara Menteri Pertahanan Jerman Kristine Lambrecht dan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Paket bantuan juga mencakup pelatihan Bundeswehr, pasukan hampir 60.000 amunisi, dan 15 tank lainnya di musim panas. Hari ini saya berbicara dengan mitra Ukraina, saya Reznikov, dan dia sekali lagi secara langsung mengkonfirmasi bahwa Ukraina ingin menerima tank anti-pesawat Gepard dari Jerman sesegera mungkin, bersama dengan 59.000 butir amunisi. Kata Lambrecht, sebelumnya diketahui bahwa Jerman mengirim bat baru peluncur granat anti-tank dan ranjau ke Ukraina. Sementara itu, pada 20 Mei 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 5 target udara Rusia, yakni 3 UAV, 1 rudal jelajah, 1 target tak dikenal. Pada tanggal 20 Mei, Rusia terus meluncurkan serangan rudal mencoba untuk menyerang simpang susun transportasi Ukraina dan fasilitas infrastruktur penting. Jet tempur Ukraina berpatroli di wilayah udara di wilayah yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata. Dan pesawat tempur Angkatan Udara sekali lagi menyerang klaster tersebut. Peralatan tenaga kerja dan objek musuh lainnya akibat serangan udara, setidaknya 20 kendaraan personel lapis baja hancur, tulis layanan pers Komando Angkatan Udara di Facebook. Unit Pertahanan Udara Angkatan Darat menyerang kendaraan udara tak berawak Orlan 10 dan Zala. UAV operasional taktis Orlan 10 lainnya dan 1 rudal jelajah dijatuhkan oleh unit rudal anti pesawat Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. 1 target dari jenis yang tidak diketahui juga terkena mungkin helikopter. Pasukan roket dan artileri Rusia menghancurkan 76 pos komando, 421 area konsentrasi tenaga kerja, dan 147 unit artileri militer. Rabu 18 Mei 2022, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebutkan akibat serangan roket tersebut menghancurkan meriam howitzer M777-155 mm Ukraina yang diproduksi oleh Amerika di dekat pemukiman Podgorno.
Pada siang hari, rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari Angkatan Udara Rusia menghantam 2 pos komando, termasuk markas pertahanan teritorial di area pemukiman Solidar Republik Rakyat Donetsk, serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, termasuk lokasi unit tentara bayaran asing dari negara-negara Eropa di Mykolaiv dan Krasnogorovka. Selain itu, 2 pesawat Su-24 Ukraina dihancurkan di lapangan terbang militer dekat Dnepropetrovsk, sebuah divisi sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina di dekat Mykolaiv, serta 4 depot senjata rudal dan artileri serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Ugledar, Pokrovskoye, Solidar, dan Bakhmut dari Republik Rakyat Donetsk. Operasi taktis dan penerbangan militer menghantam 3 pos komando 41 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, serta gudang amunisi di dekat desa Vuhledar di Republik Rakyat Donetsk. Akibat serangan udara itu, lebih dari 270 nasionalis gugur dan 54 unit peralatan militer dilumpuhkan di daerah pemukiman Protopopovka, wilayah Kharkiv. Penyeberangan ponton yang diinduksi oleh unit-unit angkatan bersenjata Ukraina untuk memaksa sungai Seversky Donetsk dihancurkan. Tak ada tempat aman, Rusia membombardir kota Bakhmut selagi ada waktu. Warga diimbau tinggalkan Donetsk. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk. Ukraina menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk, menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Tim penyelamat mengeluarkan 6 orang dari puing-puing. Seluruh pintu masuk blok 5 lantai hancur. Tapi menurut informasi awal tidak ada yang terluka, kata Kepala Administrasi Militer Daerah Donetsk Pavlo Kyrylenko yang diposting di Telegram. Dia mencatat bahwa Rusia terus menembaki warga sipil, tetapi evakuasi tepat waktu menyelamatkan ratusan nyawa. Dari 73.000 penduduk Bakhmut, hanya lebih dari 20.000 yang tersisa di kota, mengurangi potensi jumlah korban yang diperkirakan musuh. Sekali lagi saya meminta semua orang yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Donetsk. Sekarang tidak ada tempat yang benar-benar aman di wilayah Donetsk. Evakuasi menyelamatkan nyawa, ujar Kyrylenko.